Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, calon siswa-siswi SMA Handayani 2 Banjaran. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Heni Herliani. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang membangun manusia unggul di Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi berjudul Ayo Menjadi Remaja Berkarakter. Seperti apa remaja yang berkarakter itu? Yaitu religius, cerdas, sehat, dan produktif. Remaja. Siapakah remaja itu? Remaja adalah periode pertumbuhan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Menurut BKKBN, batasan usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun. Diperkirakan di tahun 2050, jumlah remaja di Indonesia akan mencapai 55.000 jiwa. Lalu, bagaimana kalau remaja itu bertambah? Tentunya, potensi sumber daya manusia pun bertambah. Aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia pun akan bertambah pula. Tetapi ada syaratnya, yaitu remaja harus berkualitas. Konsekuensinya, remaja itu harus sehat, terdidik, dan berkarakter. Darah muda. Darahnya para remaja. Ayo kamu mau pilih yang mana? Kamu yang suka nongkrong dan tawuran, ngikuti mode fashion masa kini, gaya gaul, senang musik, pacaran, dan galau-galau cinta, atau masanya senang belajar? Ayo, kalian pilih. Kira-kira sekarang termasuk yang mana? Remaja berkarakter. Apa itu remaja berkarakter? Berkarakter itu bukan sekedar penampilan saja, tetapi berkarakter itu adalah berkepribadian, berperilaku, dan berwatak. Sekarang remaja berkarakter unggul. Bagaimana remaja yang berkarakter unggul itu? Pertama adalah dia itu religius, melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Yang kedua, dia itu selalu mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan motivasi. Jadi, remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Ayo kita menjadi remaja yang religius. Siapapun itu, kamu pasti bisa.
Remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang A. Religius. Apa itu religius? Religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa ciri-ciri remaja yang religius? Pertama, yaitu punya agama, juga menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ciri yang kedua, dia itu selalu berhati-hati di dalam berkata ataupun bersikap, memiliki etika yang baik, dan selalu bersikap jujur. Ciri yang ketiga, dia itu selalu berusaha, tidak pernah putus asa, dan tidak lupa bersyukur. Remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang sehat, di antaranya sehat fisik. Bagaimana remaja yang sehat fisik itu? Yaitu remaja yang no rokok, no miras, no narkoba, dan no seks bebas. Bagaimana agar sehat fisik? Ada beberapa kiat yang harus kita jalankan supaya kita memiliki fisik yang sehat. Pertama, selalu bangun pagi. Apabila kita yang beragama Islam, tentunya bangunnya lebih pagi lagi karena harus menjalankan ibadah sholat subuh. Kemudian kita berolahraga, dilanjutkan dengan sarapan, memakan makanan yang bergizi, tentunya halal. Selanjutnya, dianjurkan tidak begadang. Tidak boleh bergadang. Dalam hal ini, anak-anak di zaman sekarang ada yang membolak-balikan pola tidur. Malam dipakai untuk begadang dan beraktivitas, contohnya bermain game dan lain sebagainya. Tetapi siang yang seharusnya dipakai untuk aktivitas, mereka pakai untuk tidur. Nah, tentunya itu adalah kegiatan yang tidak sehat dan akan merusak kesehatan fisik kita. Kemudian, tanamkan pola hidup bersih. Di usia SMP dan SMA merupakan usia di mana banyak dikategorikan remaja yang pacaran lebih banyak daripada yang belum pacaran. Maka dari itu, kalian semua harus menghindari hal tersebut supaya bisa terhindar dari beberapa penyakit. Dan itu disebut penyakit masyarakat, di antaranya penyakit menular atau penyakit menular seksual atau disebut juga HIV/AIDS atau melakukan aborsi. Kemudian kita juga harus sehat sosial. Bagaimana sehat sosial itu?
Yang sehat sosial itu adalah yang selalu menjalin interaksi sosial dan komunikasi, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, bukan menyendiri dan bersifat egois. Ingat, bersama itu indah. Selanjutnya, harus sehat psikologis. Remaja yang berkarakter itu harus sehat psikologis. Maksudnya, sehat psikologis itu remaja tersebut mampu mengendalikan pikirannya, kemudian menggali potensi, minat, bakat diri. Selanjutnya, pikiran lebih fokus untuk merencanakan sesuatu, bisa berusaha dan melakukan yang terbaik di masa kini demi mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Remaja yang berkarakter itu juga harus cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikiran, dan mudah memahami. Ingat, ada 3 hal yang dapat menghambat seseorang untuk menjadi cerdas, yaitu perkataan, nggak bisa, nggak mau, males ah. Nah, itu adalah 3 hal yang akan membuat kita menjadi remaja yang tidak cerdas. Menjadi cerdas di usia emas. Ayo, kalian mau pilih yang mana? Ada 2 deretan gambar, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, di situ terlihat ada anak yang sedang belajar dengan tekun. Kemudian di usia dewasanya, dia itu memiliki pekerjaan, artinya tidak menjadi pengangguran. Dan di masa tuanya, dia itu menjadi masa tua yang bahagia. Sedangkan gambar yang kedua di bawahnya, di situ terlihat ada anak yang sedang leha-leha, rebahan, tiduran, hanya main-main game saja. Lalu di masa tuanya, di masa dewasanya, dia menjadi pengangguran karena di masa anak-anaknya dia itu tidak tekun belajar. Di masa tuanya itu terlihat hanya menjadi seorang yang meminta-minta atau menjadi pengemis. Ayo kalian mau pilih yang mana? Pilih nomor 1 atau pilih gambar yang kedua. Cerdas itu harus apa? Cerdas itu harus berpikir tepat, jiwa leadership dan entrepreneurship, kreatif, dan selalu berinteraksi sosial. Ciri yang terakhir, remaja yang berkarakter itu adalah dia remaja yang produktif. Apa itu produktif? Produktif itu adalah remaja yang memiliki kemauan kuat, berkarya, dan banyak mendatangkan hasil. Sekarang remaja yang produktif. Bagaimana remaja yang produktif itu? Adalah remaja yang memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal yang positif, penuh karya positif, dan bermanfaat bagi orang banyak. Lalu, bagaimana kiat menjadi remaja yang produktif? Tentunya harus memiliki orientasi, arah dan tujuan yang
jelas, berwawasan dan belajar, berinisiatif, melakukan perubahan, berpartisipasi, dan berprestasi. Itulah kiat-kiat untuk menjadi remaja yang produktif. Ayo kita berkarya selagi muda. Bergegaslah untuk masa depan yang cerah. Bagaimana kita bisa menggapai masa depan yang cerah? Tentunya gali ilmu sebanyak mungkin, berani mencoba berkarya dan bekerja, cari kesempatan dan gunakan peluang sebaik-baiknya, selalu fokus dan tekun dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini demi tercapai cita-cita yang kita inginkan. Ayo jadilah remaja yang memiliki iman, pendirian teguh, akademis cerdas, berdharma bakti, bermasyarakat, dan berkarakter, agar bisa terwujud menjadi manusia unggul dan berkarakter. Sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas di pagi hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat menggantungkan harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hermansyah Hudaya SPD di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12. Baik anak-anakku, sebelum kita melangkah ke tema yang akan kita bahas di hari ini, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita membaca dulu doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dzulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wabdah alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, hari ini tema yang akan Bapak sampaikan adalah menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, kali ini adalah materi untuk pertemuan pertama ya. Baik, berpikir kritis, nah, itu dipelajari melalui pertama membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, kemudian disertai dengan dalil yang berhubungan dengan masalah berpikir kritis, itu adalah hadis Nabi At-Tirmizi nomor 2383 dan At-Tirmizi nomor 2228. Selanjutnya anak-anakku, setelah kalian bisa membaca Al-Quran Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, maka kalian diharapkan mampu menghafalkannya. Setelah hafal, maka kalian diharapkan juga untuk bisa menganalisis, baik itu dari sisi tajwid dari bacaan Al-Quran tersebut, kemudian kosakata atau kata-kata per kata yang ada di dalam Al-Quran tersebut, kalian harus mampu juga bisa menerjemahkannya. Selanjutnya lagi, nah, setelah kalian mampu membaca, menghafalkan, kemudian menganalisis, kalian bisa untuk menjelaskan isi kandungan dari Al-Quran ayat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 tersebut. Setelah semuanya dilalui, maka kalian diharapkan bisa mengambil manfaat dari tema yang kita bahas itu, yaitu mampu berpikir kritis. Kemudian akhirnya di ujung dari semua ini, dari pembahasan materi ini adalah
kalian diharapkan mampu bersikap dan berperilaku berpikir kritis. Anak-anakku, sebelum kita membaca Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, mari kita lihat tayangan berikut ini. Yang pertama itu adalah matahari yang bisa muncul atau bisa terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah, semua ini adalah fenomena alam yang bisa kalian perhatikan. Apa penyebabnya? Kenapa sampai bisa seperti ini? Untuk selanjutnya, kita lihat lagi, itu adalah satu tayangan lagi, yaitu mengenai gerhana matahari atau gerhana bulan juga. Nah, itu bisa kita pelajari secara kritis. Kenapa kok bisa terjadi fenomena alam gerhana matahari atau gerhana bulan? Coba kalian bisa pikirkan tidak? Baik, selanjutnya, kalau kalian lihat itu ada kapal pesiar yang mungkin kalau dilihat itu ukurannya bisa sebesar seluas desa, sangat luas, tetapi bisa terapung atau mengambang di atas permukaan laut. Nah, ini pasti ada penyebabnya. Kalian juga harus bisa memikirkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, ada lagi, yaitu yang baru-baru ini dialami oleh Indonesia yang sangat dahsyat, yaitu tsunami, di mana terjadi gelombang yang sangat dahsyat yang berasal dari lautan karena ada getaran atau ada gempa bumi di lautan, sehingga air laut menjadi gelombang yang sangat tinggi kemudian menerjang ke wilayah daratan yang akibatnya menyebabkan kerusakan yang maha dahsyat. Baik, coba kalian setelah menyimak tayangan tersebut, kalian bisa menyimpulkan atau bisa menganalisis kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya kita perhatikan lagi, ada tayangan. Nah, ini adalah seekor unta. Ada apa dengan unta? Coba kalian bayangkan, kenapa seekor unta atau seekor binatang bisa bertahan di gurun yang sangat kurang air, tetapi dia mampu bertahan hidup. Bahkan bisa dinaiki atau mengangkut barang yang besar, yang banyak di dalam punggungnya, atau maaf, di atas punggungnya dia, dengan jarak yang begitu jauh. Tetapi dia bisa tidak minum dalam waktu yang cukup lama. Nanti kita ada penjelasannya. Kemudian selanjutnya itu adalah petir. Pernah kalian mendengar atau melihat petir terjadi? Sesungguhnya apa yang terjadi? Atau kenapa petir itu bisa terjadi? Karena hal tersebut sangat dahsyat. Terlihat ada percikan api yang sangat luar biasa dan suaranya yang bergemuruh. Nah, ini semua fenomena alam ini kita harus mampu menjelaskannya. Baik, anak-anakku, untuk menjawab semua itu, marilah kita bacakan dulu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wajtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Demikian anak-anak Quran Surat Ali Imran ayat 190 191. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tajwid dari surat tersebut. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang kita akan mempelajari penerapan tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yang pertama adalah idgham samsiah atau alif lam samsiah. Kenapa? Karena ada alif lam yang diikuti oleh huruf sin. Nah, ini contohnya pada surat tersebut adalah khalqis samawati. Khalqis samawati itu alif lam samsiahnya tidak dibaca atau alif lamnya tidak dibaca.
Selanjutnya yang kedua adalah izhar komariah atau alif lam komariah. Contohnya adalah wal ardi. Jadi alif lamnya dibaca. Nah, ini alif lam yang diikuti oleh huruf hamzah. Wal ardi. Nah, itu karena alif lamnya dibaca dengan jelas. Selanjutnya qiyamah wa qu'ud. Nah, itu idgham bi gunah. Kenapa? Karena tanwin diikuti oleh huruf waw. Tanwin diikuti oleh huruf waw. Qiyamah wa qu'ud. Nah, idgham bi gunah. Nah, selanjutnya mad tabi'i. Nah, ini terdapat pada junubihim. Junubihim. Nah, itu dhammah diikuti huruf waw mati atau sukun. Nah, itu jadi tajwidnya adalah mad tabi'i. Yang kelima adalah khalaqta. Nah, itu termasuk qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena huruf qaf sukun di tengah kata. Makanya pembacaannya tidak terlalu dipantulkan atau qalqalah tidak dikolkolahkan karena sugro. Makanya kecil. Nah, itu jadi hanya cukup membacanya itu adalah khalaqta. Khalaqta. Baik. Selanjutnya adalah mad arid li sukun. Mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Ada benar. Nah, mad arid li sukun yaitu mad tabi'i diikuti oleh huruf hidup dibaca waqaf. Mungkin itu beberapa contoh, nanti diharapkan kalian juga bisa menemukan tajwid-tajwid yang lain yang ada atau yang diterapkan di dalam membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Selanjutnya yaitu mengenai kosakata. Nah, terdapat beberapa kosakata yang kalian bisa dijadikan sebagai kata kunci. Yang pertama itu adalah inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Fi khalqi samawati. Fi khalqi samawati, dalam penciptaan langit, artinya. Kemudian wal aradi, nah, dan bumi. Wal itu itu dan wal dan wal ardi, itu dan bumi, ard itu bumi. Kemudian wahtilafi laili, wahtilafi laili, dan pergantian atau pertukaran malam. Selanjutnya wanahari, dan siang. Wanahari, dan siang. Kemudian laayati, laayati, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah, itu artinya. Selanjutnya waqud, waqud, nah itu dalam keadaan sambil duduk. Wa ala junubihim, wa ala junubihim, berbaring, nah, itu tiduran, berbaring. Kemudian watafakarun, watafakarun, memikirkan atau merenungkan, tafakur. Selanjutnya hadi, hadi, semua ini. Dan yang terakhir itu adalah batila, sia-sia atau tanpa makna. Batila, sia-sia atau tanpa makna. Demikian beberapa kosakata yang bisa kalian tahu dari bacaan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Diharapkan kalian setelah membaca, kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, setelah membaca, menghafal, tahu tajwidnya, kemudian kosakatanya kalian kenal, nanti suatu saat nanti kalian bisa menghafal Al-Quran dengan artinya secara langsung. Oke, itu adalah dalil mengenai bagaimana kita diharuskan atau mampu berpikir kritis terhadap sesuatu yang terjadi di dunia ini. Anak-anakku, inilah tugas dari Bapak. Jangka waktunya 1 minggu kalian hafalkan. Nanti pada pertemuan berikutnya kalian harus mengumpulkan tugas-tugas ini. Yang pertama, kalian buat video pada saat kalian membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191. Nanti akan Bapak nilai yaitu dari kelancarannya. Yang pertama sangat lancar, kedua lancar, sedang, kurang lancar, tidak lancar. Usahakan kalian bisa membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-91 ini dengan sangat lancar.
Oke, selamat mengerjakan. Jadi sudah disampaikan bahwa selain dari Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, kita akan membahas mengenai hadis yang menyertai dari atau dalil dari berpikir kritis ini, yaitu hadis At-Tirmizi nomor 2383 yang bacaannya itu adalah sebagai berikut. An Abi Ya'la Shaddad ibni Awshi radhiyallahu anhu an Nabi qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang artinya adalah dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Selanjutnya hadis yang berikutnya yaitu hadis At-Tirmizi nomor 2228 yang isinya adalah sebagai berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah qala ba'adirul amal sab'a hal tantadiruna ila faqramunsi au ginamutgi au marodo mufsida au harama mupannada au mauta mukhija awil jazal fasyaru go'idi yantadoru au sa'ata wa sa'atu adhawa wa amaru. Yang artinya adalah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal, maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat, padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya, serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan. Baik, setelah Bapak bacakan 2 hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu nomor 2383 dan 2228, maka Bapak berharap kalian bisa membaca dan menghafalkannya. Lalu sama sekalian dengan membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, dilanjutkan dengan hafalan membaca hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2383 dan 2228. Oke, selamat mengerjakan. Bapak tunggu tugasnya dikumpulkan. Baik anak-anakku yang berbahagia, itu tadi materi menghidupkan nurani berpikir kritis dengan pembahasan Al-Quran dan hadisnya. Untuk pertemuan yang kedua, nanti kita akan membahas fenomena alam yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak. Baiklah, untuk hari ini dicukupkan sekian materinya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, calon siswa-siswi SMA Handayani 2 Banjaran. Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Heni Herliani. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang membangun manusia unggul di Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi berjudul Ayo Menjadi Remaja Berkarakter.
Seperti apa remaja yang berkarakter itu? Yaitu religius, cerdas, sehat, dan produktif. Remaja. Siapakah remaja itu? Remaja adalah periode pertumbuhan antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Menurut BKKBN, batasan usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun. Diperkirakan di tahun 2050 jumlah remaja di Indonesia akan mencapai 55.000 jiwa. Lalu, bagaimana kalau remaja itu bertambah? Tentunya potensi sumber daya manusia pun bertambah. Aset penggerak pembangunan bangsa Indonesia pun akan bertambah pula. Tetapi ada syaratnya, yaitu remaja harus berkualitas. Konsekuensinya, remaja itu harus sehat, terdidik, dan berkarakter. Darah muda. Darahnya para remaja. Ayo kamu mau pilih yang mana? Kamu yang suka nongkrong dan tawuran, ngikuti mode fashion masa kini, gaya gaul, senang musik, pacaran, dan galau-galau cinta, atau masanya senang belajar? Ayo, kalian pilih. Kira-kira sekarang termasuk yang mana? Remaja berkarakter. Apa itu remaja berkarakter? Berkarakter itu bukan sekedar penampilan saja, tetapi berkarakter itu adalah berkepribadian, berperilaku, dan berwatak. Sekarang remaja berkarakter unggul. Bagaimana remaja yang berkarakter unggul itu? Pertama adalah dia itu religius, melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Yang kedua, dia itu selalu mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan motivasi. Jadi, remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang religius, sehat, cerdas, dan produktif. Ayo kita menjadi remaja yang religius. Siapapun itu, kamu pasti bisa. Remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang A. Religius. Apa itu religius? Religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, apa ciri-ciri remaja yang religius? Pertama, yaitu punya agama, juga menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Ciri yang kedua, dia itu selalu berhati-hati di dalam berkata ataupun bersikap, memiliki etika yang baik, dan selalu bersikap jujur. Ciri yang ketiga,
dia itu selalu berusaha, tidak pernah putus asa, dan tidak lupa bersyukur. Remaja yang berkarakter itu adalah remaja yang sehat, di antaranya sehat fisik. Bagaimana remaja yang sehat fisik itu? Yaitu remaja yang no rokok, no miras, no narkoba, dan no seks bebas. Bagaimana agar sehat fisik? Ada beberapa kiat yang harus kita jalankan supaya kita memiliki fisik yang sehat. Pertama, selalu bangun pagi. Apabila kita yang beragama Islam, tentunya bangunnya lebih pagi lagi karena harus menjalankan ibadah sholat subuh. Kemudian kita berolahraga, dilanjutkan dengan sarapan, memakan makanan yang bergizi, tentunya halal. Selanjutnya, dianjurkan tidak begadang. Tidak boleh bergadang. Dalam hal ini, anak-anak di zaman sekarang ada yang membolak-balikan pola tidur. Malam dipakai untuk begadang dan beraktivitas, contohnya bermain game dan lain sebagainya. Tetapi siang yang seharusnya dipakai untuk aktivitas, mereka pakai untuk tidur. Nah, tentunya itu adalah kegiatan yang tidak sehat dan akan merusak kesehatan fisik kita. Kemudian, tanamkan pola hidup bersih. Di usia SMP dan SMA merupakan usia di mana banyak dikategorikan remaja yang pacaran lebih banyak daripada yang belum pacaran. Maka dari itu, kalian semua harus menghindari hal tersebut supaya bisa terhindar dari beberapa penyakit, dan itu disebut penyakit masyarakat, diantaranya penyakit menular atau penyakit menular seksual, atau disebut juga HIV/AIDS, atau melakukan aborsi. Kemudian kita juga harus sehat sosial. Bagaimana sehat sosial itu? Yang sehat sosial itu adalah yang selalu menjalin interaksi sosial dan komunikasi, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan, bukan menyendiri dan bersifat egois. Ingat, bersama itu indah. Selanjutnya, harus sehat psikologis. Remaja yang berkarakter itu harus sehat psikologis. Maksudnya, sehat psikologis itu remaja tersebut mampu mengendalikan pikirannya, kemudian menggali potensi, minat, bakat diri. Selanjutnya, pikiran lebih fokus untuk merencanakan sesuatu, bisa berusaha dan melakukan yang terbaik di masa kini demi mencapai cita-cita di masa yang akan datang.
Remaja yang berkarakter itu juga harus cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikiran, dan mudah memahami. Ingat, ada 3 hal yang dapat menghambat seseorang untuk menjadi cerdas, yaitu perkataan, nggak bisa, nggak mau, males ah. Nah, itu adalah 3 hal yang akan membuat kita menjadi remaja yang tidak cerdas. Menjadi cerdas di usia emas. Ayo, kalian mau pilih yang mana? Ada 2 deretan gambar, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, di situ terlihat ada anak yang sedang belajar dengan tekun. Kemudian di usia dewasanya, dia itu memiliki pekerjaan, artinya tidak menjadi pengangguran. Dan di masa tuanya, dia itu menjadi masa tua yang bahagia. Sedangkan gambar yang kedua di bawahnya, di situ terlihat ada anak yang sedang leha-leha, rebahan, tiduran, hanya main-main game saja. Lalu di masa tuanya, di masa dewasanya, dia menjadi pengangguran karena di masa anak-anaknya dia itu tidak tekun belajar. Di masa tuanya itu terlihat hanya menjadi seorang yang meminta-minta atau menjadi pengemis. Ayo kalian mau pilih yang mana? Pilih nomor 1 atau pilih gambar yang kedua. Cerdas itu harus apa? Cerdas itu harus berpikir tepat, jiwa leadership dan entrepreneurship, kreatif, dan selalu berinteraksi sosial. Ciri yang terakhir, remaja yang berkarakter itu adalah dia remaja yang produktif. Apa itu produktif? Produktif itu adalah remaja yang memiliki kemauan kuat, berkarya, dan banyak mendatangkan hasil. Sekarang remaja yang produktif. Bagaimana remaja yang produktif itu? Adalah remaja yang memanfaatkan waktu, bergerak dalam hal yang positif, penuh karya positif, dan bermanfaat bagi orang banyak. Lalu, bagaimana kiat menjadi remaja yang produktif? Tentunya harus memiliki orientasi, arah dan tujuan yang jelas, berwawasan dan belajar, berinisiatif, melakukan perubahan, berpartisipasi, dan berprestasi. Itulah kiat-kiat untuk menjadi remaja yang produktif. Ayo kita berkarya selagi muda. Bergegaslah untuk masa depan yang cerah. Bagaimana kita bisa menggapai masa depan yang cerah? Tentunya gali ilmu sebanyak mungkin, berani mencoba berkarya dan bekerja, cari kesempatan dan gunakan peluang sebaik-baiknya, selalu fokus dan tekun dalam menjalani kehidupan kita sekarang ini demi tercapai cita-cita yang kita inginkan. Ayo, jadilah remaja yang memiliki
iman, pendirian teguh, akademis cerdas, berdharma bakti, bermasyarakat, dan berkarakter, agar bisa terwujud menjadi manusia unggul dan berkarakter. Sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas di pagi hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.